Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Pak Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas duduk di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN, ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya, Pak Wirawan Adnan, ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal, ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya, apabila tidak ada saksi lain itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan
diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan dong, Bang. Jangan. Udah. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd, Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pastinya akan terkaget-kaget ya, karena umpan dari Pak Jokowi pada saat lalu yang menyebut ada tokoh besar di balik isu pemakzulan dan bahkan terkait ijazah palsu. Tidak hanya itu saja, dan bahkan ditegaskan oleh para pendukung Pak Jokowi menyebut baju biru dan lain sebagainya, dan itu pun juga tidak memancing respon dari Pak SBY. Pak SBY pun dari sini ogah terpancing lah dengan isu-isu receh. Ya, kemungkinan Pak SBY menyebutnya isu-isu receh karena isu-isu saat ini itu lebih menjadi perhatian. Ya, seperti isu kemiskinan, kelaparan, ekonomi dunia, dan lain sebagainya. Nah, bahkan Pak SBY tidak terpancing terkait isu atau polemik ijazah palsu dari Pak Jokowi. Menurut saya ini sangat keren sekali. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY di sini menurut saya sangat negarawan sekali. Bahkan juga tidak ikut terpancing terkait tuduhan yang setidaknya disematkan ke Partai Biru Demokrat. Ya, walaupun pada saat lalu ya dari kader-kader Demokrat banyak yang marah setidaknya terkait Partai Biru, dan Pak Jokowi menyebut ada tokoh besar dan sebagainya, bahkan juga marah, dan Pak SBY itu malah kalem sekali. Terlebih dari video yang saat ini beredar, Pak SBY setidaknya menyindir lah negara kuat bisa jatuh karena pemimpinnya memposisikan diri di atas hukum dan rakyat. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali, tidak terpancing terkait isu receh ijazah palsu atau asli. Wah, ini sangat keren sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu memang banyak yang terpancing setidaknya terkait lemparan isu dari Pak Jokowi lah terkait tokoh besar, dan bahkan dari pendukung Pak Jokowi menyebut Partai Biru, walaupun sudah dibantah oleh Kaisang, tetapi juga tidak berpengaruh setidaknya dari opini-opini publik yang saat ini berkembang luas. Secara tidak langsung menyebut Partai Biru itu ya dikhususkan kepada Demokrat, Pak SBY, AHY, kurang lebih seperti itulah. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, bahkan Pak SBY menyoroti soal ketimpangan hingga pemimpin dunia dan kekuasaan. Nah, menurut saya isu-isu global ini sangat perlu sekali dibahas, bukan malah terkait ijazah palsu. Menurut saya ijazah palsu itu tidak perlu dibahas lah, sangat menguras energi emosi masyarakat. Tidak usah perlu dibahas, apalagi sampai menuduh yang melakukan partai inilah, konon katanya Partai Biru ada tokoh besar. Menurut saya itu bukti Pak Jokowi bukan negarawan. Bukannya menunjukkan ijazah aslinya, tetapi malah melempar tuduhan yang tanpa bukti dan lain sebagainya. Ya benar sih, kalau kita amat-amati ya, Roy Suryo itu dari kader Demokrat pernah menjadi menteri di era pemerintahan Pak SBY, tetapi kan bukan bukti itu. Karena Roy Suryo pada 2019 yang lalu sudah mundur dari kader Demokrat. Bahkan Roy Suryo juga menantang setidaknya ya terkait tuduhan ini untuk memeriksa rekening. Wah, apakah ada transferan atau apa? Kalau ada yang membackup pastinya juga ada cuan lah, kurang lebih seperti itu. Pakar telematika Roy Suryo baru-baru ini menyampaikan klaimnya terkait tokoh besar di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Dugaan tokoh besar menggelinding bak bola panas yang akhirnya membuat Partai Demokrat jadi sasaran sejak spekulasi tentang Partai Biru sebagai dalang menyeruak. Sebagai pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo siap rekeningnya diperiksa setelah dikait-kaitkan dengan mantan partainya Demokrat. Roy Suryo sudah 15 tahun menjadi kader Partai Demokrat, bergabung sejak 2005
dan mengundurkan diri pada 11 Maret 2020. Oh, jadi 2020 Roy Suryo mengundurkan diri ya. Spekulasi jika isu ijazah palsu bukan sekedar asli atau tidak disampaikan oleh Jokowi sambil menyorot pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, kata Jokowi melansir YouTube Tribun News pada 25 Juli yang lalu. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY sangat keren seperti ini. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'État c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya. Jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi di banyak belahan. Wow, kalau ini sih sudah menyangkut konstitusi, menyangkut suara rakyat, menyangkut hukum. Wah, jangan-jangan menyindir mantan ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang sangat menarik. Sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentar kalian agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Kali ini kita bakal membedah isu panas yang kembali bergulir di Pengadilan Negeri terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Gugatan CLSI ini bertujuan membuktikan keaslian dokumen tersebut. Menariknya, dalam persidangan terbaru, saksi-saksi seperti Pak Rujito membeberkan klaim mengejutkan bahwa fisik ijazah tersebut dinilai sangat berbeda dengan aslinya dari segi tekstur. Bahkan ada saksi yang mengklaim ciri fisik foto di ijazah tidak cocok dengan sosok Jokowi. Namun yang bikin dinamika politik makin seru justru bola panas di luar persidangan. Sebelumnya, Pak Jokowi sempat melempar narasi bahwa ada agenda politik besar dan tokoh besar berbaju biru di balik isu ijazah palsu serta wacana pemalsuan Gibran. Banyak publik yang berlangsung berspekulasi kalau tudingan itu mengarah ke Partai Demokrat dan SBY. Tapi respon dari Cikies justru sangat menarik, sobat politik. Pak SBY memilih tidak terpancing dengan apa yang mungkin dianggapnya sebagai isu receh. Sebaliknya, SBY justru merilis pernyataan bernada negarawan yang cukup menohok. Beliau menyindir sejarah peradaban manusia, bahkan negara kuat bisa jatuh apabila pemimpinnya meletakkan diri di atas hukum, di atas konstitusi, dan menganggap negara adalah saya, seperti era absolus Prancis kuno. Wah, ini merupakan sebuah sindiran yang halus tapi berkelas. Sementara itu, Roy Suryo yang kerap dikait-kaitkan karena pernah berada di Demokrat, menegaskan dirinya sudah mundur dari partai sejak tahun 2020 dan bahkan menantang agar rekeningnya diperiksa demi membuktikan tidak ada aliran dana dari pihak manapun terkait isu ini. Sobat politik, netizen kita pun terbelah. Ada yang menilai tudingan ijazah ini hanya mengalihkan isu dari masalah ketimpangan hukum, kemiskinan, dan ekonomi global yang seharusnya lebih krusial dibahas. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang menuntut transparansi total demi tegaknya kebenaran hukum. Satu hal yang pasti, masyarakat Indonesia saat ini sudah makin cerdas dalam membaca arah angin politik. Kita tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh narasi atau saling lempar tuduhan tanpa bukti konkret. Nah, kalau menurut pandangan sobat politik sendiri, apakah polemik ijazah ini murni gerakan hukum atau memang ada agenda politik besar yang sedang bermain di belakang layar? Ada juga beberapa komentar teman-teman kita, seperti Susilo Rekor mengatakan, ya Allah lindungilah Pak Jokowi karena Jokowi bisa membantu masyarakat Indonesia, yaitu kartu kesehatan, BLT PKH, sertifikat gratis, jalan desa bagus, dan lain-lain. Ada juga teman kita dari Siti Korea mengatakan bahwa terima kasih orang jujur, semoga dilindungi Allah. Ada juga teman kita yang berkomentar dari Abah Hifir mengatakan terima kasih orang jujur, orang baik, teruslah berjuang, kami hanya bisa mendoakan Anda. Nah sobat politik, dari deretan komentar tadi kita bisa lihat ya kalau masyarakat kita sekarang sudah makin jeli dan kritis dalam menilai manuver para pejabat.
Pertanyaannya, apakah perselisihan ini murni karena masalah hukum atau justru ini strategi politik menjelang babak baru pemerintahan kita? Yuk kita diskusi sehat di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke grup-grup kalian biar makin banyak yang melek politik, dan pastinya subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan informasi panas lainnya. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga kewarasan dan Indonesia maju, NKRI harga mati.